Kembali menyaksikan segmen khusus Food Agri Insight CNBC Indonesia bersama saya Safrina Nasution. Kami lanjutkan dialog bersama Agri-Food Analyst CNBC Indonesia Research, Emanuela Bungasmara Ega Tirta. Mbak Ega, terima kasih banyak masih bersama kami. Di segmen ini kita akan lanjutkan lagi pandangan Anda mengenai keberhasilan program MBG ya. Menurut Anda, apakah kehadiran MBG berdampak terhadap stabilisasi harga pangan di tingkat petani maupun konsumsi juga? Kalau di tingkat petani dan konsumsi tentu akan sangat berdampak ya Mbak, karena kan ini memang nanti targetnya memang dikonsumsi dengan oleh cukup besar penduduk kita. Nah, karena kan dengan pembelian yang terjadwal tentu jadinya memang sudah bisa ditakar ya harganya, perkiraan akan berapa. Nah, salah satu concern yang harus dilihat itu apakah hasil produksinya memadai, karena jika ternyata hasil produksi kita dikarenakan entah cuaca, entah memang kondisinya kurang baik, kondisi tanamnya kurang baik, itu malah nantinya kalau kekurangan stok dengan adanya permintaan yang selalu pasti dan terjadwal, ada kemungkinan bisa menekan harga justru, malah nanti harga bisa naik turunnya juga karena itu. Jadi memang sebetulnya asalkan stok juga dengan permintaan ini stabil ya, sama seimbang, itu tidak masalah dan tentu akan membantu dalam penstabilan harga. Ya memang harus diperhatikan apakah kita bisa juga membantu dari pemerintah memastikan hasil produksi ini stabil, bagaimana dengan cuaca yang akan dihadapi, kurang lebihnya seperti itu Mbak. Oke, baik. Tentunya pertanyaan berikutnya ini masih related tuh MBG ya. Dari sekian banyak data yang Anda lihat, sekian banyak berita yang Anda dengar mengenai MBG, apa saran atau aspirasi mungkin ya dari teman-teman di CNBC Indonesia Research terhadap implementasi program MBG ke depannya? Karena tentunya kan tujuannya ini luar biasa baik, luar biasa mulia. Bagaimana agar implementasi dari MBG ini benar-benar bisa berjalan dengan sejalan begitu baiknya agar tercapai tujuan utamanya. Ya, kalau kita mungkin berkaca dengan negara-negara lain yang sudah berhasil ya Mbak, seperti di Korea atau di Jepang ya, untuk kita lihat di Asia gitu-gitu. Dampaknya memang sangat baik, itu sangat mendukung sumber daya manusianya juga nantinya, kan ini kan berarti kita dari fondasinya, dari anak-anak kita gizinya terpenuhi. Nah, tetapi yang dipastikan untuk kita yang baru memulai di awal-awal ini, yang memang tanda-tandanya sudah baik, ini pergerakan kita juga sudah bagus, pastikan sasarannya ini tepat. Pastikan memang petani kita juga betul mendapatkan hasil yang baik dari ini. Lalu juga untuk usaha mikro kita, mereka bisa kita bisa memanfaatkan hasil dari bagaimana mereka mengolah sumber daya kita begitu. Begitu pula dengan dapur-dapurnya. Begitu pula kita yang pasti mungkin untuk satu kalimat yang kita harapkan adalah tepat sasaran. Yang diuntungkan memang yang betul-betul selama ini berpotensi tapi memang belum dimanfaatkan potensinya, dan kita melihat sudah ke arah sana. Jadi memang transparansi kita pastikan kita perhatikan terus agar selalu seperti itu dan kedepannya bisa seperti itu lagi. Ini nantinya bisa jadi circular untuk ekonomi kita. Dan itu pastinya akan membawa dampak yang lebih baik lagi. Harapan kami seperti itu. Dan tentunya tercermin ya kita harapkan dan akhirnya ultimately juga bisa tercapai pertumbuhan ekonomi 8% dan juga anak-anak Indonesia yang lebih sehat dan cerdas sesuai dengan tujuan utama diadakannya program prioritas MBG ini. Terima kasih Agri-Food Analyst CNBC Research, Mbak Ega Emanuela Bungasmara Ega Tirta sudah berbagi pandangan dengan kami.